Tetap bersama kami, Tubabaku Streaming Radio. The Goodness of Tubagas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Tubabaku, saat ini sudah pukul 10 waktu Indonesia Barat dan ini sangat istimewa. Hari ini ada dialektika khusus dan kita nanti akan membahas tentang Kabupaten Laya Anak. Seperti apa sih sebenarnya Kabupaten Laya Anak itu? Untuk membahas itu, kami sudah kehadiran tamu istimewa, yakni Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Waduh, ini disingkat PPPA. Ya, betul, Pak. Beliau adalah Dr. Wita Hastiani MKes. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Sehat nggih? Wah, tentu sehat dong, Dok. Ini saya yang ditanya. Ya, alhamdulillah sehat, Pak. Ya, kita ini tadi sudah saya kemukakan bahwa kita akan ngobrolin soal Kabupaten Laya Anak. Begini, Bu, setiap kebijakan dari pemerintah itu kan pasti ada dasarnya, terutama dasar hukumnya lah. Kabupaten Laya Anak ini apa sih dasar hukumnya, Bu? Baik ya, Pak. Jadi kita melakukan Kabupaten Laya Anak ini memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Nah, ini juga sudah dirubah menjadi undang-undang yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 gitu. Jadi di situ undang-undang itu menjelaskan tentang perlindungan anak, terus kemudian hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh nanti akan saya tanyakan itu. oleh pemerintah kabupaten. Ya. Nah, tentunya undang-undang ini kan dari atas ya, masih ada diturunkan ke provinsi, kabupaten, kota. Apakah di Bapak sendiri ada peraturan daerah seperti itu misalnya? Sudah, Pak. Jadi di Kabupaten Tulang Bawang Barat kita juga sudah mempunyai peraturan perundang-undangan tentang KLA. Ya. Jadi kita ada ikatan hukumnya ya. Jadi gitu. Iya, Pak. Sekarang ini orang kan mungkin tuh Bapakku juga termasuk saya sendiri nih. Apa sebenarnya KLA itu? Kenapa kok kabupaten diramahkan gitu? Mengapa harus ramah anak ya, Pak ya? Harus ramah anak. Jadi kalau kita bicara KLA itu yaitu Kabupaten Laya Anak. Jadi kalau Kabupaten Laya Anak ini, kabupaten ini mempunyai wilayah gitu ya, Pak. Jadi dia juga harus selain kabupatennya Laya Anak, dia kecamatannya juga harus Laya Anak. Tiuh, kelurahannya juga harus Laya Anak. Nah, kalau Kabupaten Laya Anak sendiri adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan yang berbasis pemenuhan hak-hak anak melalui komitmen tentunya, Pak, komitmen pemerintah, kemudian lembaga masyarakat, dunia usaha, juga anaknya sendiri. Jadi anak-anak juga harus peduli gitu terhadap hak-hak mereka. Ya, jadi kalau mereka tidak tahu hak-haknya, bagaimana mereka akan meminta ya Pak kepada orang tua, kepada pemerintah agar hak-hak mereka terpenuhi. Hanya terfasilitasi seperti ya, itu. Siapa? Nah, tadi kan disebut juga komitmen ini. Sebuah komitmen memang penting dalam hal suatu menerapkan kebijakan. Ini komitmen dari ini di luar pemerintah, dari tadi sebutkan swasta maupun yang lain, seperti apa, Bu? Jadi komitmen yang lembaga masyarakat ya, Pak, lembaga perlindungan anak. Di sini kita ada Komnas KPAI. PA, ada KPAI, ya. Kita bekerja sama dengan mereka untuk mensosialisasikan hak-hak anak. Kemudian juga nanti kalau misalnya hak-hak anak yang terlanggar, misalnya ada pelakuan kekerasan terhadap anak gitu ya. Kita bekerja sama dengan mereka juga untuk melindungi mereka. Melindungi dan memberi mengedukasi dan juga mungkin mendampingi terus sampai kasusnya selesai. Iya. Gitu.
Terus di situ ada dunia usaha, Pak. Ini Nah. dunia usaha, ini pihak swasta ini. Ya, dunia pengusaha usaha. ini Ya, yang- pengusaha itu baik kecil maupun besar gitu. Artinya kalau besar kan BUMN dan sebagainya. iya. Kecil itu kita ada UMKM. UMKM, Nah, ya, kita ada betul. namanya APSAI, Pak. Ada apa itu? APSAI itu asosiasi pengusaha yang ikut dalam pembangunan atau ikut dalam memenuhi hak anak. Apsai, gitu. Iya. Apsai. gitu. Iya. Nah, untuk Kabupaten Layak Anak itu kan sebetulnya untuk agar anak-anak terfasilitasi, gitu ya. Pokoknya semua yang berkaitan dengan anak, agar mereka tidak artinya memang anak-anak yang rentan terhadap semuanya, dalam pelanggaran hukum juga dia juga bisa dipengaruhi gitu ya. Nah, sebenarnya pengembangan KLA itu sendiri ini saya dapat bocoran ini ada 6, banyak sekali. Bisa dijelaskan, Bu? Jadi kalau untuk KLA itu ya Pak, jadi di dalam penilaian itu kita ada 6. Nah, di situ kita akan bagi menjadi klaster-klaster. Oh, begitu. Nah, Wah, ada dalam klaster. misalnya di situ yang pertama itu tentang komitmen. Jadi komitmen terhadap KLA sendiri bagaimana? Pemerintah itu ada tidak tentang peraturan perundang-undangannya, terus kemudian kemudian MOU-nya gitu. Jadi dengan baik antara Satker maupun dengan Antara lembaga vertikal. vertikal. Misalnya di sini kan ada Kemenak ya Pak, Kemenak, kemudian iya. Pengadilan Agama, Agama, iya. Kepolisian, terus Kejaksaan, Kejaksaan. Nah, pengadilan gitu. ya karena di sana banyak sekali hak-hak anak yang nanti akan Ya, akan melibatkan mereka. melibatkan itu. Misalnya kalau di Kemenak itu dan Pengadilan Agama tentang perkawinan usia anak. Usia dini. Ya. Usia dini, ya. Ya, kalau kami biasanya Usia anak, nyebutnya Bu. usia anak, Pak. Bukan, Kalau- ini sinetron itu, Bu. Kalau usia dini kasihan dininya, Pak. Dininya, ya, ada di sini. Ya. Jadi kalau istilah PP adalah usia anak. Iya. Nah, Anak itu ada batasnya kan umurnya ada berapa dari Iya. berapa sampai ya, sampai jadi berapa, kalau Pak? dikatakan anak itu yaitu seseorang atau manusia ya Pak, itu dari saat pembuahan. Jadi dalam kandungan udah disebut anak ya? ya, Calon. ya, sampai dengan usia 18 tahun. Ya. Jadi kalau misalnya belum 18 dia masih anak, Pak. Tapi yang di sini ini sudah di atas 18 tahun, bukan Iya. anak-anak lagi, Bu. Ya, Pak. Ya. Tapi bentar lagi mungkin punya anak. Jadi harus tahu saya tahu anak ya. juga. Ya, Ibu, aduh, kalau kita bicara anak, saya juga punya anak, semua juga berasal dari anak, Bu. Nah, kemudian apa tadi, gugus tugas ini memang ada gugus tugas kalau Bu, seperti apa ini, Bu? Ya tadi jadi forum gugus tugas itu melibatkan dari semua instansi yang ada di pemerintah daerah. Jadi kalau kita ketuanya itu dari Bapeda, Badan Perencanaan Daerah, Pembangunan gitu ya. daerah, ya. Kemudian ya semua satker, di situ ada dinas PPPA sendiri yang mampunya, ada dinas pendidikan, kesehatan, ya. kemudian ada lingkungan hidup, Lingkungan soalnya mungkin Iya. untuk apa anak bermain anak itu ya. lingkungan. penanggulangan bencana, Bencana, tata kota, kota, dinas banyak. sosial, kemudian nakertran. Nah ada juga Pak, karena mengapa nakertran itu nanti ada pekerjaan. Pekerjaan. Ada pekerjaan anak Iya, itu jadi sisi nakarnya. Iya, jadi Nah, kerjanya. kalau misalnya boleh nggak anak itu sebagai pekerja, nanti kan di situ ada aturannya. Nah kalau misalnya anak bekerja yang seperti apa yang dibolehkan, nah itu ada peraturannya. Nah itu tugas nakertran di sana. Terus kemudian kita juga melibatkan misalnya tadi yang lintas sektoral. Tadi kan kita bicara Pengadilan Agama sama Pendidikan. itu apa namanya? Kantor urusan Urusan agama ya sama KUA. Nah ini misalnya dengan kepolisian apa sih gitu kan? Iya. Nah kalau kepolisian itu kita kan juga ada anak-anak ya Pak yang butuh misalnya melakukan kejahatan lah ya. Nah ini juga ada perlindungan yang diberikan kepada anak-anak yang bermasalah gitu. Artinya
apakah mereka bisa dihukum ataukah mereka tidak. Iya, Nah, iya. itu peradilan gitu, kita juga ada, kalau misalnya dia pelakunya anak, tentu ada peradilan khusus. Oh, gitu. Nah, kalau saya tarik ke bawah di Tubaba sendiri Ya. seperti apa, Bu? Kalau ya masalah apa Pak ini? Ini tadi KLA-nya. KLA-nya, Oh, ya. Jadi apa yang sudah kita Ya, lakukan ya. untuk KLA ya Pak di Tulang Bawang Barat ini, ya tentu kita alhamdulillah sudah mencapai Kabupaten Layak Anak di 2022. Tapi sudah bisa. ya sudah Pak. Tapi itu belum maksimal. Artinya masih banyak hal yang harus kita lakukan untuk tetap meningkatkan predikat Kabupaten Layak Anak ini. Nah, jadi kita sudah, forum gugus tugas sudah ada tuh ya, kita sudah melakukan rapat, kemudian kita sudah menjelaskan apa yang harus dilakukan Iya, untuk mencapai Kabupaten Layak Anak. Kemudian kita juga sudah melakukan bintek-bintek ya Pak, bintek-bintek itu teknis, ya misalnya dengan Gimana? Satuan Pendidikan kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Pendidikan. Nah itu ada, kita katakan namanya Sekolah Ramah Anak. Iya, Nah. saya pernah dengar itu sekolah Ya, ramah anak. Sekolah Ramah Anak itu yang seperti apa gitu kan Pak. Seperti apa itu, Bu? Nah nanti kita gitu. mungkin lain kali Nanti kalau lain mau kali ya. mendetail Oh, iya. kita akan bahas dengan Dinas Pendidikan. Tapi ini hanya sekilas saja ya Iya, Pak. iya, Nah, oke. jadi ya tetap pada prinsipnya ketika sekolah itu dikatakan sekolah ramah anak, dia memenuhi hak-hak anak di Kriteria situ. anak, iya, Nah benar, misalnya benar. nanti kita akan bahas hak anak itu ya Pak. Misalnya bermain. Nah hak Tempat bermainnya bermainnya harus ya ada, tidak arena membahayakan, membahayakan. tidak ada yang runcing-runcing di Iya, situ, makanya tidak ada tanaman yang dikasih berduri. suruh panjat pinang gitu juga nggak mungkin. Boleh kan kalau misalnya ada ayunan, ada Ayunan, perosotan iya, gitu, perosotan, boleh Pak. iya. Tapi dia harus yang tidak Yang menimbulkan, tidak berbahaya. ya tidak Ya. menimbulkan Yang cedera pada ramah. anak, ya. Itu. Terus kemudian kelasnya, ruang kelasnya itu sebaiknya ya Pak, misalnya Iya, gambar-gambarnya di Iya. hiasan dindingnya Iya. di itu. terus misalnya bangku. Nah, Bangkunya. bangku tempat duduk itu tidak boleh yang ujungnya ini runcing. Ya, harus yang kalau bisa melengkung atau bulat gitu, karena artinya harus siku gini Ya. yang tidak membahayakan anak, mungkin ya bisa. ya Betul-betul. kan sering dorong-dorongan. Itu, Nah, malah. taunya kena ujung dari apa namanya bangku. Iya, iya. Nah, bisa berdarah. Misalnya seperti itu. Pintu kelas Pak sebaiknya Yang itu tidak pudul yang ya, terus membukanya keluar. keluar. Ya, Ya karena kalau buka ke dalam kan dari luar bisa. Iya, gitu. Kalau misalnya ada terjadi bencana gitu kan, Jadi refleks cepat. orang itu Orang dari mendorong. dalam langsung mendorong. Iya. Refleks Iya. kita itu kan mendorong, bukan menarik Bukan ya. menarik, ya. Iya. Nah, jadi Oh, seperti gitu ya. itulah itu gambaran kecil. Belum nanti bagaimana pengasuhannya. Tapi yang jelas di situ harus ada komitmen bersama. Nah, ini apa itu komitmen itu? Komitmen bersama antara guru, siswa, dan wali murid. Nah, jadi untuk kita misalnya sekolah ramah anak itu ada SK-nya. Kemudian di dalam SK itu ada komitmen bersama. Setelah SK itu komitmen bersama. Jadi antara guru, anak dan wali orang murid. orang Wali tua murid. ya, Orang orang tua tua wali. murid. Orang tua. Ya, itu berkomitmen untuk sama-sama menciptakan sekolah ramah Ramah anak itu. anak. Itu, Pak. Iya, begitu. Ya, itu Bapakku ini masih banyak sekali sebenarnya. Tapi saya akan meneruskan lagi. Ya. Ada lagi ini tahapannya adalah apa nih, pengumpulan data. Oh ya. Di sini seperti apa, Bu? Harus dikumpulin satu-satu gitu. Nah, saat ini memang kita sedang dalam proses pengumpulan data. Jadi kita dalam proses tadi pengumpulan data untuk dimasukkan ke dalam sistem untuk mengikuti evaluasi KLA. Jadi kalau KLA ini sebenarnya bukan lomba, misalnya siapa betul, juara lomba, satu, siapa juara dua, Tapi bukan. siapa yang ramah gitu. Jadi dia Mana yang evaluasi. Wah, ini benar-benar ramah gitu. Ya. Kriteria ramah. Dalam evaluasi itu ada tingkatannya. Jadi kita Apa itu, Bu? bersama-sama untuk mencapai Kabupaten Layak Anak dengan kabupaten lain, Pak. Oh, dibandingkan, Bu ya. Ya. Tapi ini harus dibanding-bandingkan, Bu. Enggak dibandingkan Nggak tadi Pak, dibandingkan, evaluasi. Jadi Iya, dievaluasi. misalnya bisa saja kita dapat Madya, kabupaten sebelah dapat Madya juga. Jadi ada Pratama, Madya, Madya, Nindya. dan- Nah, terus kemudian
KLA atau yang sudah sempurna ya Sempurna Pak. itu KLA. Nah, ya. Memang real sebuah kabupaten memang sudah kabupaten layak anak. Ya. Layak banget gitu lah Bu ya. Nah, kita masih menuju tahapan itu, Pak. Bu. Makanya Cucu Bapak juga sebenarnya iya. masih menuju Bu. iya, masih menuju ke Iya, arah. KLA. Jadi kita mau melakukan evaluasi, yaitu pengumpulan data. Ini jadi saat ini kami mohon kerjasamanya juga semua lintas sektor tadi, OPD terkait, kemudian instansi vertikal, Kemenak, Kejaksaan, Kepolisian semua gitu ya. Yang terlibat itu Ya, ya, jadi terkait. kalau data itu pun ada, tetapi tidak dikumpulkan, maka kita tidak bisa, nggak bisa evaluasi. Ya, Iya, betul. iya Pak. Ini saya masih ada lagi, ada masalahnya adalah penyusunan rencana aksi daerah. Ya. Seperti apa ini Bu? Nah, kalau penyusunan rencana aksi daerah itu, nah kita tadi bekerja sama dengan Bapeda gitu untuk menentukan langkah-langkah ke depan. Tadi kan kita dalam proses KLA ya Pak. Nah, di situ apa yang akan kita lakukan di tahun ini, tahun depan dan sebagainya. Tiga. Itu ya. Oh, gitu ya Bu. Jadi Ya. tahun ini, tahun depan biasanya Rensa kan 5 tahunan. Ya. Ini apa KLA juga termasuk harus ya Bu, harus dicantumkan di Rensra itu. Iya. Oke, kemudian nah ini eksekusinya nih, pelaksanaannya seperti apa Bu? Ya. Pelaksanaan Apa? tadi setelah Iya, kita evaluasi, langsung. ya. Kemudian ya kita lihat penerapannya di lapangan kan gitu, Pak. Bu, iya, Jadi misalnya kita hanya mengumpulkan data, kita punya rencana aksi yang baik, tapi tidak dilaksanakan atau tidak diimplementasikan dalam keseharian, itu tentu akan menjadi PR ya Pak buat kita semua gitu. Jadi pelaksanaan itu ya kita lakukan itu di lapangan. Ya. Evaluasi tadi sudah lah, ini pelaporan. Ini sebenarnya harus lapor dulu nih. Ya. Kan kemana lapornya? Ya, kalau pelaporan kita tentunya kalau Dinas PPPA sendiri ke Kementerian PPPA. PPPA. Tapi tadi kalau yang dari OPD itu dikumpulkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, kemudian kita yang melakukan penginputan atau pelaporan ke Kementerian PPPA. Itemnya apa saja Bu itu yang harus dari hasil? Banyak sekali Pak. Ya. Banyak banget Bu. Banyak sekali. Jadi ada pokoknya artinya yang terkait dengan ya. KLA seperti itu. Tadi kalau itemnya kan 5 klaster 5 tadi. klaster, ya. Nah, terus kemudian tapi dalam 5 klaster itu nanti banyak poin-poin tersendiri. Itu kalau pertanyaannya Pak, itu sampai dengan 500-an item. 500 Iya. Kalau nilainya itu maksimal 1000. Dinilai 1000 maksudnya? Ya, dari bisa. pertanyaan-pertanyaan itu kan itu ada itemnya, misalnya ya 635 gitu. Ya. Jadi nanti misalnya setiap pertanyaan itu ada yang nilainya 2, nilainya 3, nilainya 4 gitu. Nah, kalau kita memenuhinya. Nah, dari tadi sekitar 500 pertanyaan itu akan menghasilkan nilai 1000. Nah, kalau sudah di atas 900 itulah yang dikatakan KLA, Pak. Nah, KLA banget. KLA banget. Ya, Bu, kita sudah banyak sekali Bu tadi kita bahas, tapi saya juga ingin tahu lebih banyak lagi tentang KLA ini. Tadi kan Ibu menyebut juga KLA ini dibagi berapa klaster ya Bu ya? Ya. Mungkin bisa dijelaskan Bu. Ya, baik ya Pak. Jadi untuk KLA ini kita membagi menjadi 5 klaster ya. Nah, untuk klaster yang pertama itu kita banyak OPD yang berperan di dalamnya. Itu adalah pemenuhan hak sipil dan kebebasan. Pemenuhan hak sipil itu diantaranya yaitu pemenuhan akte kelahiran, terus KIA ya Pak. KTP anak itu kan. Ya, kartu identitas anak gitu. Nah, ini yang dinilai berapa persen dari anak-anak yang mempunyai akte kelahiran dan mempunyai KIA. Nah, di situ. Kemudian kita juga mungkin Capil sudah punya inovasi-inovasi gitu untuk memenuhi hal itu. Mungkin Pak Capil lebih tahu, tapi kalau yang sampai ke kami itu misalnya mereka buat kartu identitas anak itu ke sekolah-sekolah. Nah, itu ya, nah itu termasuk
inovasi kalau di KLA Pak. Terus kemudian pembuatan akte yang mereka ketika ada anak melahirkan, anak melahirkan apa? Anak dilahirkan? Anak dilahirkan ya, anak dilahirkan itu mereka kan langsung bisa mendapat akte kelahiran di tempat ya Pak. Nah itu termasuk inovasi yang ada di ya, dan di sini pemenuhan hak sipil anak. Kemudian di situ juga kita ada informasi layak anak. Nah, informasi layak anak itu kita kerjasama dengan perpustakaan dan Kominfo, Pak. Kominfo. Iya, jadi kita di barang Kominfo jelas ya ada. Jadi kalau untuk perpustakaan kita harus mensortir buku-buku yang layak dibaca oleh anak dan tidak. Terus kemudian kalau dengan Kominfo apa gitu, terhadap konten-konten juga Pak gitu. Sebaiknya misalnya kita juga ada aturan kapan anak-anak boleh bermain gadget. Nah, dan pemblokiran di konten-konten yang tidak pantas untuk di Tubaba. Terutama mungkin di layanan-layanan umum. Misalnya kan taman kan ada internetnya Pak. Nah, sebaiknya situs-situs yang seperti itu sudah diblokir gitu. Jadi anak-anak sudah nggak bisa lagi mengaksesnya. Tapi itu bisa diatur Bu ya, kalau memang wifi memang penting buat anak, buat pembelajaran juga. Tapi kalau sudah melenceng ke situ juga harus kita perhatikan. Nah, itu kan peran Kominfo ya Pak. Kalau kami yang suruh ngatur IT-nya kan nggak bisa gitu. Jadi, nah nanti kita minta bantuannya juga itu untuk mengatur gitu. Kapan kita anak-anak bisa menikmati internet di luar jam belajar maksudnya ya Pak. Kemudian kami mohon konten-konten yang tidak pantas untuk anak itu juga dibatasi gitu. Karena kalau kita melihat perkembangan anak sekarang juga itu sangat berpengaruh. Ketika mereka melihat konten-konten itu, anak kan peniru yang baik ya Pak. Iya, betul lah itu. Makanya jadi memang dahsyat sekali. Di satu sisi ada internet digital ini memang bisa membantu semua pihak untuk melakukan sesuatu yang dulu dilakukan secara manual. Tapi itu tadi efek buruknya untuk anak-anak. Seperti itu. Juga informasi layak anak ini peran orang tua mengawasi anak-anak dalam memakai gadget di rumah. Anak-anak sekarang malas belajar, malas main bola. Main bulu tangkis di bawahnya gadgetnya. Nah itu, jadi kadang-kadang kita juga ada satu hal yang menarik buat anak-anak ketika mereka pulang sekolah, kemudian pulang sampai rumah yang dicari siapanya Pak? HP-nya. Nah itu bukan ibunya lagi gitu kan, bukan ayahnya lagi. Nah kita juga perlu menyelipkan satu pendidikan karakter yang positif. Kita tanya, kalau misalnya kita pulang dari kerja, kita juga mencari mereka dan supaya mereka juga mencari kita. Jam waktunya pulang harus di rumah. Itu kebutuhan. Terus kemudian kita menanyakan kepada anak-anak kita, sudah bermain belum hari ini nak? Nah itu. Kalau dulu kan jangan main kamu. Sekarang kebalik gue. Iya, karena bermain itu hak anak juga Pak. Jadi melatih stimulasi otak dan kinetis, maksudnya fisiknya gitu. Ketika anak-anak bermain, mau main bola, mau main kejar-kejaran, itu dia akan tumbuh lebih sehat dibandingkan anak-anak yang mager. Nah, sekarang kan anak-anak yang mager. Gerakan. Jadi gini Bu, maaf, saya potong. Jadi dulu kan orang tua main terus gimana lah. Tapi sekarang malah ditanya, udah main belum? Iya, itu juga tadi merupakan pendidikan karakter ya Pak, gitu. Dalam pemenuhan hak anak. Terus kemudian klaster 2. Itu ada namanya pengasuhan alternatif dan lingkungan keluarga. Ini yang sangat menjadi PR kita ya Pak. Kalau dari anak-anak usia dini aja gitu ya. Nah itu ada PAUD HI. Nah, kemudian tadi pengasuhan yang paling baik buat anak-anak itu adalah keluarganya dan orang-orang terdekat. Mengapa begitu? Karena mereka itu adalah orang-orang yang paling berhak memenuhi hak-hak anak, sebenarnya orang tua, keluarga terdekat, lingkungan. Nah, itu harus kita ciptakan untuk memenuhi hak-hak anak. Nah, tadi kalau dari kecil kita biasa sudah
pakai pengasuh anak ya Pak. Ya, itu termasuk nanti. saya di antaranya. gitu. Tapi saya Iya. berusaha untuk tadi tetap ya. memenuhi hak anak. Quality time-nya Ya. itu harus memang benar-benar Kalau kita perlukan. kadang kita capek ketika kita ada yang asisten pengasuh anak, kita biarkan udah main sama mbaknya Mbak, gitu. Itu jangan begitu Nah, gitu. iya. Pada saat kita di rumah, kalau kita capek di luar, kita tetap harus strong Pak di hadapan Iya, anak-anak. di hadapan anak Nah, meskipun udah gini wah. Itu tadi Itu, saya ya. quality time itu memang Iya. diperlukan sekali untuk keluarga ya. Nah, terus di sini ada juga namanya kalau itu LKSA. LKSA itu Lembaga Pengasuhan Alternatif. Nah, Jadi sosial tidak hanya penyembuhan alternatif aja, tapi ada lembaga pengasuh. pengasuhan alternatif ya Pak. Ternyata nggak Bukan pengobatan hanya- alternatif Iya, aja ya. Nah, ini biasanya kita kerjasamanya dengan pesantren-pesantren Pak. Jadi tadi misalnya anak yatim. Mana yatim? Oh iya, iya. Nah kan kalau misalnya salah satu LKSA mungkin panti asuhan. Tapi kalau kita belum ada panti asuhan, ketika misalnya anak yatim atau yatim piatu dia tidak ada keluarganya, maka Harus kita ke LKSA itu. Jadi lembaga pengasuhan alternatif kita titipkan di sana. Nah ini juga dalam pengawasan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Oh gitu ya, Ya, itu Pak. diampu oleh Dinas PPPA. Ya, bekerja samanya. Terus di situ ada klaster 3 ya Pak. Kelas ketiga ini kita bekerja samanya dengan Dinas Kesehatan nih Pak. Dan Untuk banyak kegiatan sekali ya tugas Dinas Kesehatan dari persalinan dari dalam kehamilan. dalam kandungan. Ya, pada saat kehamilan bagaimana apakah sudah terpenuhi pemeriksaannya, kemudian setelah lahir apakah mereka lahir di fasilitas kesehatan Ini atau kaitannya juga tidak? dengan pengenalan stunting juga Nah, nih. iya benar, Pak. Nanti kita bicara lagi soal itu, Bu. Ya itu dengan stunting. Nah, terus kemudian bagaimana pemenuhan gizinya tadi? Nah, ini dengan stunting, Pak. Apakah mereka terpenuhi gizinya dengan baik? Terus kemudian Prevalensi, ya, kemudian bagaimana Vaskes itu fasilitas kesehatan itu ramah anak. Nah, jadi di dalam puskes itu kita juga kerjasama dengan dinas kesehatan tuh Pak, bagaimana kalau ruang tunggu anak terpisah dengan ruang tunggu orang dewasa. Mengapa? Karena anak-anak itu kan lebih sensitif ya Pak untuk tertular penyakit. Nah, jadi anak-anak kalau menunggu pun sebaiknya di ruang tunggu yang terpisah. Dan di situ udah disetting demikian rupa sehingga itu memang khusus untuk anak. Ya. Hiasannya, gambar-gambar. Ya benar Pak, gambar-gambarnya. Gambar-gambarnya. Kayaknya Bapak suka ke puskes deh. Iya. Ngelihat ruang tunggu yang ramah anak ya Pak. Iya. Gitu. Terus kemudian ada klaster 4. Klaster 4 ini kita kerjasamanya dengan Dinas Pendidikan. Oh, dengan pendidikan. Nah, di Dinas Pendidikan itu tadi saya sebutkan yang kita udah bahas tadi, sekolah ramah anak. Iya. Nah, itu banyak sekali kriterianya gitu, tapi untuk sekolah ramah anak ini akan terwujud tadi jika ada komitmen antara sekolah, anak dan wali. Nah, itu yang jadi sekolah itu bukan tempat cuci baju ya Pak ya, tempat laundry gitu. Jadi ketika anak misalnya nggak bisa baca, nggak bisa ini, masukin sekolah biar bisa baca, biar pinter di rumah. Nggak bimbing orang tuanya, nggak bisa. Jadi orang tua harus membantu untuk mewujudkan anak-anak yang pintar. Nah, itulah makanya peran wali juga ya. Itu. Terus kemudian ada klaster 5. Banyak sekali. Nah, klaster 5 itu tentang perlindungan khusus. Perlindungan khusus itu diantaranya anak-anak yang mengalami permasalahan hukum. Tadi ya misalnya dia anak-anak yang punya kenakalan, misalnya melakukan pencurian, melakukan ini kan tetap ada ya Pak yang bermasalah dengan hukum. Itu masuk di situ. Kemudian anak-anak penderita HIV/AIDS. Ya kan ibunya. Ya biasanya tertular. Ya kalau misalnya ibu
ayahnya atau pada saat hamil orang tuanya sudah mengidap HIV, kalau ya Itu sebenarnya tidak enggak secara medis seperti itu enggak, Bu? Enggak otomatis, enggak. Pak. Jadi sebenarnya barrier. Jadi kalau Jadi HIV barrier, itu ya, tidak menyebar melalui plasenta. Plasenta. Tapi proses persalinannya itu persalinannya. yang mempengaruhi. Karena sudah di luar. Ya. itu, ya. Nah, jadi proses persalinan dan perawatannya itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya orang hamil ketahuan HIV, nggak apa-apa, dia harus lapor, Ya, jadi kemudian ditangani ya, dengan baik, ya. biar anaknya dia tetap sehat Tetap nantinya, Pak. Iya, Gitu. tapi dalam udah nanti itu nanti kita bicarakan nanti, Bu. Ya, nanti dinas kesehatan Ya, tentang ya, HIV. Terus kemudian anak-anak dengan stigma negatif, misalnya orang tuanya yang tersangka teroris. Terus kemudian mantan napi itu kan juga stigma negatif itu memang. Ya, jadi kita harus melindungi. Kan yang salah orang tuanya kan, Pak. Anak-anaknya tetap harus memperoleh haknya. Hak sekolah, Iya. hak tadi bermain, hak bersama-sama berkumpul dengan Makanya, keluarganya, dia harus tetap ada Ini itu. di bahasa Jawa juga anak pola bapak keberadaan anak di tingkah laku anak ini pasti orang tuanya yang bertubi-tubi di seperti kasus yang baru-baru ini terjadi kan seperti itu. Ya, tapi mereka tidak bersalah gitu. Iya, Jadi itu tadi. harus hilang dari stigma Stigma negatif Iya. dari bapaknya itu mesti turun ke anaknya. Iya. Terus juga di sini ada peran Kominfo juga, misalnya anak-anak Kominfo. dengan kasus pornografi. Iya. Kan mereka tidak tahu ya, Pak. Kami pernah menahin kasus anak-anak yang dia di Facebook gitu diajak berteman seseorang, iya. kemudian Udah banyak. suruh upload utamanya muka yang cantik dan lain-lain. turun Akhirnya, gitu. nah itu kan anak-anak korban pornografi, mereka kan tidak tahu kalau itu. Langsung tersebar di media sosial. Kasihan mereka, Pak. Traumanya Iya. jelasnya traumatik. Ya. Trauma mendalam itu juga harus kita berikan pendampingan, ya, baik pendampingan secara fisik, kita sering ngajak ngobrol ya. gitu, juga psikologisnya yang ya, karena kalau nanti jangan sampai dia merasa bahwa saya ini sudah terlanjur jelek, akhirnya mereka justru bertambah jatuh ke prostitusi. Nah gitu. udah kadung seperti ini udah. Makanya itu yang sangat berat, Pak, Untuk buat kami mengantisipasi juga itu, ya, menghilangkan stigma negatif pada anak ini. Itu, Pak, jadi ada 5 klaster itu, dan sepertinya kalau Dinas PPPA sendiri yang menciptakan Kabupaten Layak ini Ya, jelas itu. tidak mungkin. Jadi harus berbarengan dengan semua stakeholder, Iya, OPD betul. yang bekerja sama untuk mewujudkan Iya, KLA. jadi sebelum dinas terkait ini, Bu, yang paling berperan di luar Dinas PPPA siapa, Bu? Untuk menciptakan atau membentuk Kabupaten Layak Anak. Sebenarnya kalau yang paling itu nggak ada, Pak. Nggak Jadi, ada ya? harus bekerja sama. Gitu ya. Ya tadi misalnya tadi dengan pendidikan dia menciptakan sekolah yang ramah anak, puskesmas, dinas kesehatan, puskesmas yang ramah anak, dan persalinan dan penanganan pada anak-anak yang mempunyai sakit-sakit tertentu. Kemudian dengan misalnya taman gitu ya, Pak, Perkimta, bagaimana dia menciptakan ruang bermain yang ramah anak gitu. Jadi semuanya punya peran masing-masing dan yang penting juga. Ya, dan penting, Pak. Jadi tidak ada yang paling lebih dan Ya, tidak ada yang paling rendah. Termasuk Dinas PPPA juga bukan peran yang paling lebih, dia hanya maksudnya kalau tidak dibantu oleh semua satker, dia tidak akan bisa mewujudkan kabupaten yang layak anak. Ya, Bu, ini ada pertanyaan yang sangat menggelitik, Bu, ya. Jadi kenapa sih kabupaten kok harus dilayakkan gitu? Harus dilayak anakan. Apa sih pentingnya untuk anak? Nah, itu kalau ada orang nanya seperti itu sebenarnya, Bu, gitu. Karena kan anak itu aset bangsa ya, Pak. Gitu, ya. Jadi nasib kabupaten kita, bangsa kita itu 10 tahun, 15 tahun ke depan itu tergantung anak-anak kita. Kalau misalnya anak-anak kita ini tidak
kita jaga dengan baik, tidak dipenuhi Iya. hak-haknya, Dibentuk. maka pembangunannya akan stagnan. Oh, Mereka akan tercipta generasi-generasi yang tidak bisa berpikir dengan baik, Iya. tumbuh dengan baik, gitu. Itu Pak, makanya mengapa kabupaten kita harus menciptakan kabupaten yang layak anak. Itu adalah pembangunan SDM yang sangat kita butuhkan. Oh, gitu ya. Iya Pak, kalau pembangunan jalan itu memang bisa dilihat tahun ini dibangun, bagaimana dimanfaatkannya, sekolah juga begitu, bagaimana bangunannya. Tapi kalau anak, mungkin kita tidak akan bisa melihat hasilnya itu sehari dua hari, iya, mungkin apalagi setahun dua proses tahun. itu Nah, perlu itu. proses. Tapi 10 tahun ke 10 depan, tahun kalau bisa dibentuk, dipenuhi seperti apa, mau jadi apa dia. ya, Nah, Ibu Wita, Dokter Wita, kalau kita bicara KLA ini tidak terlepas dari apa yang namanya Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Apa ini, Bu? Tolong jelaskan. Jadi Puspaga ini terbentuk karena kepentingan yang terbaik untuk anak dan keluarga, Pak. Jadi untuk kesehariannya, maksudnya Puspaga ini adalah dijadikan pusat untuk konsultasi, baik buat keluarga, pasangan pranikah juga boleh Pak. Gitu ya. Ya, pranikah. pasangan pranikah, kemudian ketika dia punya anak, awal-awal bagaimana membuat keluarga itu baik, bagaimana juga tumbuh kembang anak itu sempurna, itu boleh berdiskusi dengan Oh, iya. kami di Oh, gitu Puspaga. Ya. Iya. Nah. Ya mungkin ini banyak tuh bapakku yang ingin ke sana bisa menemui Dokter Wita mungkin ya. Ya. Jadi kalau kita konsultasi di Puspaga itu bukan berarti kita ada masalah, Ada masalah dengan ya. keluarga Curhat kita. aja lah, Ya. curhat aja gitu bisa. Nah, tadi kalau ada gangguan tumbuh kembang ya Pak, pada anak juga boleh. Kan kalau pertumbuhan itu secara fisik ya Pak, itu bisa kita lihat dari apa namanya tinggi badan, berat badan, nah ya, atau kalau kita yang sekarang lagi tren tuh stunting. Stunting Nah, itu. tapi ada namanya perkembangan. Nah, perkembangan itu mental. Jadi misalnya anak yang usia setahun harusnya sudah bisa bicara lah ya, nah dia belum. Nah, itu bisa kita berkonsultasi, atau misalnya anak yang harusnya sudah aktif dia jadi pendiam. Nah, itu kan gangguan-gangguan perkembangan. Atau sebaliknya malah hiperaktif gitu. Nah, ya bisa sama juga aja. Pak ya. Iya. Kan ada autis, ya. ada hiperaktif. Ya. Bisa juga kita berkonsultasi di sana. Terus di situ kita juga punya akses sih sebenarnya, ada IG Puspaganya. Oh gitu ya. Ya. Oh ada ini. Kemudian kita juga bisa janjian konsultasi Pak. Itu kan gitu. ya, kalau ibu-ibu misalnya yang di kantor kan sibuk ya Pak, di jam kerja kita janji aja konsultasi. Tapi ini free Bu. Free, Oh, Pak. Puspaga iya, itu Puspaga. tidak dipungut biaya. Ya, jadi ini layanan salah satu layanan dari PPPA. ya layanan PPA, dan ini juga tadi salah satu indikator dari KLA. Di situ ada ya. Makanya tadi saya sebut juga ini salah satu indikator dari harus ada Puspaganya gitu. Iya, Pak. Nah, untuk Puspaga kita di Tulang Bawang Barat itu kita punya namanya Puspaga Kencana, namanya Puspaga Kencana. Masih ada kencananya. Waktu itu saat itu kita terinspirasi dengan kata-kata kencana ya Pak. Itu kan kereta kencana. Nah. Wah tuh kalau kata kencana tuh bayangan kita bagus banget. Oh, punyanya raja ya Pak ya. Nah, seperti itulah kita berharap keluarga-keluarga kita itu menjadi di Tubaba itu bisa bersinar seperti kencana itu. Iya. Jadi dengan prinsip ya keluarga bahagia, tumbuh kembang anak sempurna. Iya, seperti pulung itu kan ada kencana pula kan. Iya, jadi ternyata juga desa-desa kita itu banyak yang filosofinya seperti itu. Kencana ya Pak ya. Pulung kencana ya. Nah, sasaran dari Puspaga ini ya orang tua, anak, terus tadi ya Pak calon orang tua. Kemudian calon ibu atau calon bapak gitu. Atau juga pengasuhan alternatif. Misalnya tadi kan yang dititipin ya.
anak-anaknya. Misalnya kadang ada orang tua yang dititipin anak karena bekerja di Jakarta, nah itu boleh Ditinggal, juga ya. mengkonsultasikan misalnya cucu-cucunya gitu, boleh Pak. Kemudian kita punya ya tadi layanannya, kita memberikan konseling ya Pak. Di sini Konseling, ya. kita layannya konseling, jadi bisa juga sih curhat-curhat. Nah nanti kan kalau curhat itu kita nilai dia sebenarnya bermasalah atau tidak. Dan kadang kita tidak perlu memberikan solusi ya Pak. Iya. Tapi ketika ngobrol tadi ngobrol gitu, nanti kalau udah solusinya tangkap kan, terus dia sendiri kan. ternyata dia sebenarnya Sendiri bisa menyelesaikan mengatasi, masalah iya. mereka. Cuma memang dia butuh kawan ngobrol. Itu Pak. tadi, untuk curhat, untuk mengisi hati itu kan Iya. berat Bu kalau kita makan sendiri. Jadi menghilangkan stres orang tua juga pada Iya, pengasuhan anak. pengasuh, ya, jadi waduh saya sangat hebat waduh Bu. Ini akhirnya waktu pula yang memisahkan kita. Ini sudah pukul 10:59 Ibu, terpaksa kita harus mengakhiri dialog ini. Mungkin terakhir closing statement apa himbauan atau bagaimana untuk warga Tubaba ini yang punya anak, biar Kabupaten Tubaba ini, Kabupaten Lombok Barat bisa menjadi Kabupaten Layak Anak. Baik ya Pak, untuk orang tua, jadi tugas memenuhi hak anak ini adalah tugas orang tua, tugas utama. Kemudian pemerintah ini akan membantu untuk memenuhi hak-hak anak. Dan kepada seluruh OPD, kemudian seluruh instansi, kami mohon kerjasamanya. Iya. Jadi Kabupaten Layak Anak ini tidak akan terwujud kalau kita tidak sama-sama berkontribusi untuk mewujudkannya. Ya, Itu, Pak. terima kasih. Mudah-mudahan secepatnya Tulang Bawang Barat ini menjadi kabupaten yang benar-benar layak anak. Amin. Demikian Bapak-Ibu, dialog khusus dialektika hari ini tanggal 1 Maret 2023 kami sudah membahas tentang Kabupaten Layak Anak bersama narasumber kami Dr. Wita Hestriani MKes, Sekretaris Dinas PPPA. Karena waktulah yang juga memisahkan kita dua Bapak-Ibu. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Atas nama kerabat yang bertugas, saya Anggoro AP berucap terima kasih atas perjalanan dua Bapak-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Tetaplah bersama kami, Tubaba Baku, Streaming Radio, The Goodness of Tubaba.